Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi analisis statistik deskriptif dengan menggunakan metode Microsoft Excel. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sri Hamdani, sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 18.900.040. Perkenalkan, nama saya Sabir Said, NIM 18.2900.068. Sebelum masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif adalah cabang ilmu statistik yang mempelajari tentang cara pengumpulan dan penyederhanaan data yang diperoleh, kemudian menyajikan data-data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat dan lebih menarik serta mudah dimengerti. Informasi yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif antara lain adalah pemusatan data, penyederhanaan data, dan kecenderungan data. Namun ada dua cara yang dapat dilakukan dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi-fungsi Excel dan yang kedua adalah data analisis yang lebih mudah dan praktis. Dikatakan lebih mudah dan praktis karena metode analisis ini dapat dilakukan memperhitungkan secara lengkap dengan beberapa langkah saja. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi Excel dalam kategori statistik yang digunakan dalam metode statistik deskriptif. Yang pertama adalah fungsi average, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata yang akan dicari nilai rata-rata dalam sederetan argumen. Yang kedua adalah fungsi median. Ini memperhitungkan nilai tengah kelompok bilangan. Yang ketiga adalah count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik dari sebuah daftar. Yang keempat adalah max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sederetan bilangan. Yang kelima adalah fungsi mean. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari sederetan. Yang keenam adalah t-diff. Fungsi ini memperkirakan nilai deviasi standar pada sebuah sampel. Yang ketujuh adalah mode. Fungsi ini menghasilkan nilai tertentu yang paling sering muncul dari sebuah kelompok bilangan. Kurs adalah fungsi penghasilan kurtosi dari sekelompok data dan beberapa lainnya yang digunakan dalam fungsi-fungsi metode data statistik. Akan menjelaskan yaitu data analisis. Analisis tools terdiri dari beberapa macam alat analisa dan kegunaannya. Yang pertama yaitu ANOVA single factor, yaitu analisis of variance dengan faktor tunggal untuk menguji historis dari dua atau lebih sampel yang sama yang ditarik dari populasi yang sama. Yang kedua yaitu ANOVA two factor with replication, yaitu alat analisa ini merupakan perluasan dari ANOVA single factor, meliputi sampel yang lebih dari satu dari masing-masing kelompok data. Yang ketiga, ANOVA two factor with acute replication, yaitu analisa two factor ANOVA ini tidak lebih dari satu sampel per grup. Yang keempat, correlation atau kolerasi. Yang kelima, covariance atau analisa covarian. Yang keenam, deskriptif statistik, yaitu analisa deskriptif statistik. Yang ketujuh, exponential smoothing, yaitu alat analisa ini merupakan suatu nilai berdasarkan peramalan. Yang kedelapan, test to sample for variance, yaitu menghitung F-hitung. Yang kesembilan, Fourier analysis, yaitu untuk menyelesaikan masalah linear system dan analisa data periodik. Yang ke-10, histogram. Yang ke-11, moving average, yaitu alat analisa dan rumusnya didasarkan pada rata-rata nilai variance. Yang ke-12, random number generation. Alat analisa ini mengisi jarak dengan angka acak yang bebas salah satu dari beberapa distribusi. Yang ke-13, rank and percentile, yaitu ranking dan persentil. Yang ke-14, regression atau regresi. Yang ke-15, sampling atau sampling. Yang ke-16, desperate to sample for means, yaitu terhitung dengan sampel berpasangan. Yang ke-17, test to sample assuming equal
variance, menghitung homotest statistics. Yang ke-18, the test to sample assuming inequal variance, yaitu menghitung heterosedastic. Yang ke-19, set to sample for means, yaitu untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara dua populasi. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus dengan menggunakan analisis deskriptif. Pertama-tama kita paste data-data yang sudah kita copy tadi. Nah, terus kemudian kita rapikan supaya enak kelihatannya. Nah, kita rapikan dulu. Kita rata tengahkan semua data-data yang mau kita analisis. Nah, terus kemudian klik Open Tools yang berada di pojok kiri atas. Terus kita klik Excel option. Terus kita pilih Customize dan pilih Add Comments. Terus kita scroll ke bawah, pilih Add Ins dan tambahkan, dan kemudian klik OK. Kita klik data. Terus kita klik data analisis yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih deskriptif statistik, lalu tekan OK. Nah, dan akan muncul tabel-tabel atau kotak-kotak seperti ini. Nah, lalu kemudian jangan lupa untuk centang summary statistik, confidence, KPI largest dan KPI smallest. Nah, kemudian kita bold ada angka 90 sampai 80. Lalu jangan lupa untuk mengubah KPI largest dan KPI smallest menjadi 2. Kita ubah dulu, sini 2 dan di smallest 2. Lalu kita klik OK. Nah, dan akan muncul data seperti ini berupa data mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, count, largest, smallest, dan confidence level 95%. Nah, jumlah waktu kerusakan yang dimana data dapat di dalam data-data tersebut. Nah, kemudian mean di sini berarti rata-rata dengan jumlah 101,8. Kemudian median merupakan nilai tengah suatu data yang dimana sini berjumlah 95. Selanjutnya mode merupakan nilai yang sering muncul dengan jumlah 80. Dan selanjutnya range artinya selisih waktu kerusakan tertinggi dengan waktu kerusakan terendah, di mana jumlahnya di sini yaitu 140. Lalu kemudian minimum artinya nilai terendah dari suatu data, yang dimana nilainya di sini yaitu 60. Selanjutnya maksimum artinya yaitu nilai tertinggi dalam suatu data, dimana kita lihat di sini jumlahnya yaitu 200. Nah, dan selanjutnya ada sum. Sum ini berarti jumlah waktu kerusakan. Kita lihat di sini dalam data berjumlah 1527.
Nah, kemudian setelah itu kita bold semua jumlah waktu kerusakan lalu dari atas, terus kemudian klik home, lalu kita klik tanda panah yang ada di number, lalu kemudian kita pilih number, terus kita ganti decimal place-nya menjadi 2, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, inilah tata cara kita menggunakan analisis deskriptif. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.